Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, semuanya seger-seger. Bapak lihat wajah-wajahnya yang ganteng-ganteng, cantik-cantik nih. Wah, semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan walaupun masih dalam suasana pandemi ya, kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan nikmat yang tiada tara ini supaya kita tetap bisa melaksanakan rutinitas kita sebagai pelajar, melaksanakan tugas kita sehari-hari. Tidak lupa juga Pak Guru selalu ingin ingatkan bahwa di masa pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ada 3M itu yang sederhananya. 3. Yang pertama M. Memakai masker. Memakai masker. Mencuci tangan. Mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak atau menjauhi kerumunan, betul ya? Jaga Dan jarak. itu sudah kita lakukan semua ya, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu, memohon supaya kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan tidak ada suatu halangan apapun. Tapi Pak Guru minta ini duduknya coba dirapikan dulu, badannya yang tegap. Waktu itu kita sudah pernah belajar kalau akibat dari duduk yang tidak baik itu kan ada kelainan tulang belakang tuh, yang miring ke kanan, ke kiri. Nah, ingat ya, lordosis, kifosis, skoliosis, dan sebagainya itu. Jangan sampai terjadi pada kita. Kita nanti duduk agak lama, dan kalau kita membiasakan diri dengan sikap yang tidak baik, dikhawatirkan terjadi hal-hal yang seperti itu. Hari ini saya minta Erlia nih yang suaranya lemah lembut untuk memimpin doa. Ayo Erlia, silahkan. Ya, baiklah, untuk sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam pada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali dengar semangatnya ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi pada tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup, subtema 2 hewan sahabatku, dan pembelajaran 1. Sebelumnya Pak Guru akan sampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini adalah siswa nanti kalian peserta didik diharapkan setelah belajar ini mampu menentukan ide pokok dari sebuah teks, kemudian mempresentasikan ide pokok tersebut, lalu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, dan juga mempresentasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Pada materi IPS ada menyebutkan kehidupan ekonomi dari 2 negara ASEAN, dan juga nanti kalian diharapkan mampu mempresentasikan tentang perbedaan kehidupan ekonomi di 2 negara yang ada di ASEAN. Oke, sebelum itu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia, kita akan menyanyikan dulu sebuah lagu yang berjudul Tanah Airku. Sudah hafal semua lagunya ya? Lupa, Pak. Ingat-ingat lupa, Pak. Iya. Pak Guru akan tampilkan, perdengarkan instrumennya, nanti kalian menyanyikan. Kita sama-sama menyanyikan ya. Mudah-mudahan terdengar dengan baik.
Ciptaan Ibu Suk. Tanah air tidak lupakan kan terkenal hidup hingga kita tidak hilang dari kamu. Caranya sendu. walau Udah, Pak. lagi ya, bait keduanya. Dua, tiga, walau negeriku jalan yang majur bermain kata orang tetapi kamu dan di sana rasa tenang Iya, terima kasih. Senang sekali Pak Guru mendengarnya, suaranya bagus-bagus, merdu-merdu. Tadi ada lagu yang berjudul Tanah Airku ya. Kalau kita hayati, kita dalami isi liriknya adalah mengingatkan bahwa kita warga negara Indonesia yang cinta akan tanah air kita itu jangan sampai melupakan dari mana kita berasal. Nanti suatu saat misalkan kalian menggapai cita-cita, ada pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina seperti ya, sampai ke luar negeri dan sebagainya. Ketika kalian sudah mendapatkan ilmunya, jangan lupa nanti kembali ke negeri kita untuk membangun negeri ini. Setuju? Setuju, Pak. Setuju, Pak. Baik, kalau begitu kita lanjutkan. Sebelum Pak Guru mulai, Guru ingin tanya dulu, siapa saja yang hari ini mungkin belum hadir, ataukah sudah hadir semua? Ada yang belum hadir? Ketuanya, Taufik bagaimana? Kawan-kawannya apa sudah hadir semua? hadir semua Pak, Hadir semua, alhamdulillah. cuman tadi ada yang terlambat masuk Pak Erik. Oh iya, saya yakin Pak Erik nanti. Saya nggak telat. Iya. Ya. Itu tadi bukan terlambat, karena jamnya mungkin di rumahnya batunya sudah mulai lemah, jadi tidak cocok mungkin begitu ya Nak Erik ya. Mudah-mudahan besok baterai di jam di rumahnya sudah diganti dengan yang baru, kita bisa sama-sama tepat waktu semua ya. Iya Pak. Selanjutnya, seperti biasa sebelum kalian masuk kelas tadi kalian sudah meminjam buku ke perpustakaan. Ini adalah rutinitas kita setiap hari ya. Kita ada kegiatan literasi membaca. Jadi silakan Pak Guru kasih waktu kalian 5 menit membaca apa saja buku yang sudah kalian pinjam tadi. Kemudian nanti kalau ada yang ingin menceritakan hal menarik apa yang sudah kalian dapat dari bacaan yang kalian baca pada pagi ini. Jadi silakan Pak Guru kasih kesempatan untuk membaca selama 5 menit saja ya. Silakan. Bukunya dibuka. Tadi pinjam buku semua kan ya di perpustakaan ya sebelum masuk kelas? Pinjam, Pak. Iya Pak, pinjam. Silakan dibaca bukunya.
Terima kasih. Kalau sudah dibaca, sekarang Pak Guru ingin dengar dari Nak Giono. Buku apa yang dibaca, Giono? Saya senang belajar bahasa Indonesia, Pak. Buku bahasa? Saya senang belajar bahasa Indonesia. Oh, senang belajar bahasa Indonesia. Apa yang Giono dapat dari membaca 5 menit tadi? Menemukan ide pokok, Pak. Menemukan ide pokok, bagus sekali. Hanya 5 menit saja ketemu ya si ide pokoknya ya. Apalagi kalau setengah jam. Pasti ketemu semua teman-temannya ide pokok. Iya, Pak. Dia kan pinter, Pak. Hebat. Iya. Iya. Nah, Tadi lihat rangkuman. Saya ngambil buku SBK, Pak. Oh, ngambil. Mungkin minjem ya? Oh iya, Iya, nggak boleh kalau ngambil di perpus. Pinjam buku SBK, iya. Tadi apa yang dibaca dari buku SBK-nya? Itu mengerjakan tugas kemarin, Pak. Jadi ngambil materinya di buku SBK itu, Pak. Oh iya, apa yang didapat Naing dari membaca 5 menit tadi? Tentang apa SBK-nya? Tentang tangga nada, Pak. Tangga nada tuh. Baca 5 menit saja dia sudah bisa naikin tangga nada. Iya. Bagus ya? Jadi, betul kenapa di sekolah kita ada kegiatan literasi selama 5 menit, seperti semboyan bahwa sebuah buku itu adalah jendelanya. Apa? Jendelanya mana? Ya. Dunianya. Iya. Dengan membaca kita bisa mengetahui apa sih isi dunia ini. Nah, tadi 5 menit saja Nak Giono sudah menemukan ide pokok. Nak Iing juga sudah naikin tangga nada dan sebagainya. Saya yakin yang lain juga menemukan ilmu-ilmu baru dari membaca 5 menit. Dan besok kita akan lakukan hal yang sama ya untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, kali ini kita akan membahas tentang tadi yang sudah Pak Guru sampaikan mengenai tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada 2 macam. Kalau pertemuan terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang tumbuhan. Dan yang sekarang kita akan mempelajari tentang hewan. Nah, apa saja hewan-hewan yang akan kita pelajari? Nanti Pak Guru akan tampilkan gambarnya dan kalian tolong menyimak dan mengamati ya. Nanti Pak Guru akan menanyakan beberapa hal dari apa yang sudah kalian amati itu. Pak Guru akan tampilkan dulu, sebentar Pak Guru setelkan dulu gambarnya. Apa sudah terlihat? Sudah, Pak. Iya. Ini adalah contoh salah satu hewan yang akan kita amati. Terlihat di situ ada hewan apa namanya? Ayam. Ayam, Pak. Apa yang sedang dilakukan ayam pada gambar tersebut? Duduk. Mengerami Mengerami telur. Mengerami telur. Iya. Ada satu lagi hewan nih. Hewan apa ini? Burung. Burung, bangau ya. Bangau. Kurung, Bapak. Iya, apa yang ada di bawah burung itu? Ada telurnya, Pak. Telur juga sama. Nah, itu adalah contoh-contoh hewan yang akan kita lihat, kita amati dari berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, ini ada perbedaan lagi, ada beda lagi. Hewan apa ini? Kelinci. 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 Yang ini tadi burung, terlihat bertelur. Kalau kelinci ini kira-kira bagaimana cara mereka berkembang biak? Beranak, Pak. Beranak. Beranak, betul sekali. Beranak atau melahirkan. Nah, yang pertama ini tadi kalian sudah melihat dia berkembang biak dengan cara Bertelur.
Bertelur. Ada yang ketiga? Ada yang tahu ini hewan apa? Kuda laut. Kuda laut. Laut. Ada yang tahu kuda laut itu berkembang biak dengan cara bagaimana? Telur dan melahirkan. Bertelur, dan beranak. melahirkan. Nah, sudah Kelompok ketahuan besar. ada 3 jenis hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nanti Pak Guru akan bagikan lembar kegiatan yang akan kalian isi, baik itu mandiri maupun secara berkelompok. Nah, sekarang kita akan mulai membahas pertama tentang hewan. Jadi, tadi Pak Guru sudah menanyakan satu persatu hewan yang berkembang biak, ada yang bertelur, kemudian ada yang melahirkan, ada juga yang bertelur tapi juga melahirkan. Nanti kita akan pelajari apa sih, bagaimana sih yang bertelur itu, kemudian bagaimana sih yang melahirkan itu ciri-cirinya, kemudian apa sih dan bagaimana sih hewan yang bertelur dan melahirkan itu. Jadi sekarang Pak Guru akan bagikan lembar kegiatannya untuk kita isi sama-sama. Silakan Nak Topik dibagikan dulu ya Nak. Ya Pak. Iya. Sudah Pak. Sudah? Nah, Sudah, baik. Terima kasih Nak Topik. Anak-anak, dari LKPD atau lembar kegiatan yang sudah dibagikan itu, kalian bisa melihat ada sebuah diagram. Belum terlihat ya? Belum, Pak. Oke, tunggu sebentar. Nah, di situ ada sebuah diagram lingkaran atau yang biasa disebut dengan diagram pen. Bentuknya seperti itu, ada 2 lingkaran. Lingkaran pertama berwarna merah. Di situ nanti kalian mengelompokkan hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan ya. Kemudian di lingkaran kedua yang bergaris putus-putus berwarna biru, nanti kalian di situ menuliskan nama-nama hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian di tengah-tengah itu ada gabungan dari lingkaran merah dan lingkaran biru. Isinya adalah nama-nama hewan yang beranak dan juga bertelur. Jadi dia melahirkan, dia bertelur juga melahirkan. Tuliskan di situ ya. Pak Guru akan tampilkan lagi gambar hewannya. Sudah tampak, terlihat? Sudah, Pak. Nah, sudah Pak. hewan-hewan yang ada di situ, yang sudah tampak di situ, atau boleh kalau kalian juga punya nama-nama hewan di luar dari gambar itu juga boleh nanti dimasukkan ke diagramnya ya. Siap Pak. Bisa ya? Iya Pak. Bisa, iya. Kegiatan ini kita laksanakan secara berkelompok, jadi kalian nanti satu bangku bersama supaya tidak pindah-pindah tempat ya. Silahkan berdiskusi mana-mana saja hewan yang masuk ke dalam kategori hewan melahirkan, kemudian mana saja hewan yang masuk kategori hewan yang bertelur, atau mana saja yang masuk ke kategori atau golongan hewan yang bertelur melahirkan. Pak Guru kasih waktu selama 10 menit untuk berdiskusi, kemudian nanti perwakilan dari kelompoknya silakan mempresentasikan apa dari hasil yang sudah kalian buat dalam diagram tersebut. Silakan, selamat mencoba. Silakan berdiskusi, Iing dengan Wijia. Silakan diskusi, Nak. Dharma ngentut, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Bau nih, Pak. Iya.
Yuk Dian, ini ular apa ya Dian ya? Dalma nanti kalau mau buang angin ke belakang dulu ya, permisi ya, kasihan temennya. Pak Dian sih ditanya diem aja. Masuk Pak. angin itu, Pak. Diansi kenapa Diansi? Tiduran? Oh iya. Dian pusing, Pak. Ayo, LKPD-nya diselesaikan. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Iya Pak. Nanti masing-masing perwakilan kelompok maju ya, mempresentasikan hasilnya. Masih Pak ini. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Emang berapa sih itu? Ya Pak. Iya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semua ya? Sudah. Baik, kalau begitu perwakilan dari kelompok siapa ya? Yang mau presentasi pertama, ayo. Cepet-cepetan, ayo. Giono mungkin? Belum selesai, Pak. Masih nulis. Masih nulis ya? Pak, Iya. gambarnya dilihatin lagi, Pak. Ini di buku gambarnya pures, Pak. Oh iya, Pak Guru tampilkan lagi ya. Iya, KPD yang Pak Guru bagikan itu fotokopian, jadi kurang jelas mungkin. Iya, nggak jelas, Pak, warnanya. Iya, Gambarnya nggak jelas. Pak Guru tampilkan lagi. Punya Pak Guru kan Iya. bagus. Apa sudah tampak? Sudah Ya, Pak. Iya. diproses, Pak. Itu adalah contoh beberapa saja, jadi boleh kalian tambahkan dari pengetahuan yang kalian selama ini sudah ketahui. Apa saja sih hewan di luar itu, kalau misalkan ada nama hewan lain, silahkan dimasukkan ya. Di sini ada kura-kura, ada ikan, ada sapi, burung elang, buaya, ayam, kucing, ular. Itu yang hitam gambar binatang apa itu ya, Pak ya? Yang hitam Di bawah ini ya, burung. Yang di bawah burung, atasnya. kayak ini. Buaya. Ini Buaya buaya, tapi Buaya. bukan buaya darat ya. Ini Buaya laut. Iya, buaya air tawar. Kalau bahasa Inggrisnya crocodile. Nah, ini bukan karet gelang, ini ular. Warnanya bagus Pak. Iya, Ular apa itu ya? ular. Ini Pak Guru juga punya tebak-tebakan ini tentang ular. Ada yang tahu nggak kenapa ular nggak dikasih kaki? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Kasih kaki jadi sapi nanti Pak. Hmm? Dikasih kaki jadi sapi. Pak, mau hampir tanya itu tentang bagus. ular, Pak ya? Ya, gimana Nak Erik? Ular ya. Ular kok nggak ada kaki ya? Nah, Tapi itu ada dongeng kalau ular naga itu ada kakinya. Tadi kalian sudah pernah membaca mungkin di perpustakaan mungkin ya, anak topik ya? Iya, itu ada Dongeng. bukunya. Ya, dari namanya saja kalau sudah dongeng itu berarti belum tentu kebenaran. Oh, kebenarannya. Iya, yang namanya cerita Ya, Pak. dongeng itu diciptakan dari hasil imajinasi orang saja. Ya. Jadi nggak Jadi benar. gimana ini tebak-tebakan Pak Guru? Ada yang tahu nggak kenapa ular nggak dikasih kaki? Kalau Kalau dikasih dikasih kaki, kaki, Namanya kambing. kasih kaki gigit kakinya Pak Dharma. Betul. Jadi nggak boleh ya ular itu dikasih kaki. Kalau coba nanti kalau Wiji ketemu ular terus dikasih kaki, kakinya pasti dipatok ya, nggak boleh ya. biasanya kakinya Pak Ade ya tak kasihin Pak. Oh iya. Kakinya. Tapi saya nggak boleh. Sudah selesai ya diskusinya ya. Ya. Nah, coba Nak Lisdar tadi sudah. Iya. Dari diagram itu Pak Guru ingin tahu nama hewan apa saja yang dimasukkan Nak Lisdar ke dalam lingkaran hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang melahirkan Mm-mm. di situ kucing ya, Pak. Yang saya Kucing, lihat betul.
Nah, nggak jelas. Ada lagi? saya. Terus yang bertelur ayam. Saya baru nemu yang beranak kucing doang, Pak. Yang melahirkan saja, nanti biar yang lain yang mengisi. Baru kucing, yang lain Oh, gambarnya sudah saya menemukan bingung, kucing. Pak. Kalau telur itu melahirkan apa beranak ya, Pak? Makanya saya nggak masukin. Iya betul. Kalau di luar gambar itu menurut Nak Lisdar ada apa saja yang masuk kategori hewan melahirkan? Yang melahirkan kalau di sekitar rumah saya ada sapi, kambing, Sapi, betul. Kemudian kerbau, banyak. Yang biasanya hewan berkaki 4, Pak. Oh iya. Coba Nak Pita. Menurut Nak Pita, apa yang disampaikan Nak Lisdar tadi sudah betul belum? Betul Pak, tapi tadi ada yang itu bertelur kok beranak. Bertelur, Lis. Yang bertelur. Iya. Tapi yang berkaki 4 nggak Kan semuanya itu kan ada telurnya. beranak. Itu apa namanya? Oh iya ya. Ular itu kan bertelur, Pak. Ular Tapi itu telurnya masuk bertelur ya? Bertelur dan beranak. Ya, apa gimana itu? Saya Iya. belum paham, Pak, yang ini perkembangan yang di tengah-tengah diagram itu loh, Pak, yang Oh diagram iya. yang di tengah-tengah itu Yang kan dia ada bertelur fungsinya. tapi juga sekaligus melahirkan begitu ya? Yang belum Ya. dipahami ya? Bingung itu. Coba Pak Guru Fungsinya tanya gimana itu, Diensi Pak, deh. ya? Diensi. Halo Diensi. Aku bodoh. Iya, Pak. Nah, Diensi sudah mengisi diagramnya. Sudah, Pak. Nah, di bagian diagram lingkaran yang tengah tentang hewan yang melahirkan dan bertelur, apa yang dituliskan oleh Nak Diensi dan temannya? Saya dengan Bu Pita tulisnya ular dengan buaya, Pak. Ular dengan buaya. Coba Pak Guru ingin dengar tanggapannya dari Nak Dharma. Mana Nak Dharma? Halo Nak Dharma. Hadir, Pak. Iya, betul tidak tadi yang disampaikan temannya Diensi tentang hewan yang bertelur dan melahirkan? Menurut Dharma sudah tepat apa belum? Itu nggak bisa, Pak. Pura-pura nggak bisa itu, Pak ya. Oh iya. Coba kalau Dharma gimana menurut Nak Dharma? Untuk yang bertelur, Pak ya. Bertelur dan melahirkan yang tengah-tengah. Paus, Pak. Paus. Iya. Paus melahirkan, Pak. Baik. Kalau Paus dikasih itu, kaki enggak, Bu. paus itu kita kenal sebagai hewan mamalia ya, walaupun hidup di laut ya. Iya, Iya Pak. Ah, Ya. aku pengen dengar komentarnya satu lagi deh dari Eli. Mana Eli? Eli? Ya. Iya. Oh, namanya Amanda. Ganti nama. Baik, Eli. Eli pada diagramnya sudah diisi ya? Sudah, Pak. Pada lingkaran yang berwarna biru tentang hewan yang bertelur, Eli menuliskan nama hewan apa saja? Tadi ada buaya Ya, sama kuda laut. buaya dan Kuda laut. kuda laut. Iya, itu yang masuk kategori bertelur. Anak dan bertelur. Oh, bertelur dan melahirkan maksudnya. Iya. Iya, betul. Jadi tadi sudah hampir betul semua ya, sudah tepat semua jawabannya. Jadi Pak Guru rasa ini sudah paham semua. Hewan yang bertelur itu diantaranya tadi ada unggas, ayam, burung, dan kawan-kawannya. Kemudian hewan yang melahirkan tadi ada kerbau, sapi, kambing, kelinci, dan lain-lain. Nah, Lisdar tadi merasa bingung, terus Pak yang bagaimana yang bertelur dan melahirkan? Iya, contohnya tadi sudah disebutkan oleh
Eli ya, tadi ada kuda laut. Atau juga ada beberapa jenis ular begitu. Jadi hewan yang disebut dengan bertelur dan melahirkan atau yang disebut dengan istilah biologinya itu ovovivipar adalah hewan yang dia selain bertelur, ketika dia mengeluarkan telur, di dalam telurnya itu sudah ada bakal anaknya. Jadi sudah tidak perlu dirami lagi. Kalau ayam tuh begitu telurnya keluar, kalau tidak dirami tidak akan jadi anak ayam kan? Nah, tapi untuk hewan-hewan yang ovovivipar, dia cukup mengeluarkan telur itu, kemudian biasanya ditimbun atau diletakkan di tempat yang kira-kira aman, tinggal menunggu menetas dengan sendirinya. Karena di dalam di dalam telur itu sudah ada bakal anaknya. Nanti tinggal menunggu waktu saja, dia bisa keluar dengan sendirinya. Jadi seperti itu, Lisdar ya. Jadi bedanya kalau sama-sama telur keluarnya. Iya. Cuman yang bertelur itu harus diengkrami. Betul. Kalau yang ovo itu harus ovovivipar. tidak perlu diengkrami ya Pak ya. Betul sekali. Hanya dilindungi saja gitu ya Pak maksudnya ya. Hanya Iya. dilindungi saja telurnya. Itu bedanya gitu. Oh iya mudeng saya ya? Pak, udah mudeng. Iya, alhamdulillah. Jadi simpel sekali. Ketika hewan itu bertelur dan tidak perlu dirami, berarti itu bisa disebut hewan ovovivipar. Pak, itik itu Pak kalau bertelur nggak dirami. Nah itu kayaknya ada yang salah dengan itik itu. Sebenarnya itik telur itu tetap harus dirami ya. Soalnya telurnya diambil. Jadi ketika mau dirami dia bingung mana telur saya, jadi nggak ngeram kalau itik ya. Tapi kalau dia ingin berkembang biak tetap telurnya harus dirami. Biasanya itik itu memang tidak mengeram sendiri, harus dibudidayakan oleh pemiliknya. Nanti bisa tanya sama Giono karena bapaknya memelihara itik di rumah ya. Seperti apa cara menetaskan telur itik? Giono besok telur ya Pak ya. Iya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke pelajaran yang terintegrasi dengan materi ini. Yang kedua yaitu tentang IPS. Nah, apa sudah tampak? Belum. Belum? Belum. Ya, memang belum Pak Guru tampilkan. Nah, ini sebentar. Iya. Sudah terlihat? Sudah Pak. Iya. Di situ ada tampak seorang bapak petani ya. Iya Pak. Lagi menanam padi. Iya. Menanam padi itu adalah salah satu kegiatan ekonomi. Nah, berdasarkan letak geografisnya, negara-negara Asia Tenggara itu atau yang disebut dengan ASEAN itu mempunyai banyak kegiatan ekonomi. Apa saja coba yang bisa yang kalian sudah ketahui tentang kegiatan ekonomi selain dari bertani? Berdagang. Ada apa lagi? Dagang Pak. Dagang. Oh, iya betul. Berikutnya? Nelayan. Menjahit Pak. Bagaimana? Menjahit. Menjahit itu kegiatan ekonomi bukan ya? Iya Pak. Iya betul. Ekonomi, Ada lagi? Ternakan Pak. Ternak. Bagaimana? Beternak Pak. Beternak. Iya betul. Pendengaran Pak Guru ada kurang ini, sudah agak siang. Jadi ada banyak sekali jenis kegiatan ekonomi yang ada di negara-negara yang masuk ke dalam organisasi ASEAN. Nah, nanti pada kegiatan ini kalian lagi-lagi akan mengisi sebuah diagram dari dua negara. Kalian boleh pilih nanti dari negara-negara yang ada di ASEAN itu, boleh Indonesia dengan mana, dengan Vietnam mungkin, dengan Thailand, atau dengan
mana saja, nanti kalian bisa lihat di materi yang Pak Guru bagikan, atau dari buku tema yang sudah kalian pegang. Kalian identifikasi 2 negara saja, kemudian masukkan juga ke dalam sebuah diagram ya. Seperti tadi, hampir mirip seperti tadi diagramnya. Bentar Pak Guru tampilkan juga. Apa sudah terlihat? Sudah ada Pak di LKPD Pak, ini saya sudah baca. Iya betul. Saya buka Pak LKPD-nya. Ada di LKPD ya? Iya. Supaya lebih jelasnya Pak Guru perlihatkan lagi di sini. Cuman masih bingung isinya Pak. Iya. Supaya tidak bingung, Pak Guru sampaikan dulu. Nah ini, hampir sama seperti tadi diagramnya. Ada negara-negara, nama negara, nanti kalian isikan. Sudah tampak ya? Sudah Pak. Sudah tampak di sini, ada nama negaranya, kalian tuliskan di sini. Misalkan Indonesia. Maka di dalam lingkaran merah, kalian tuliskan kegiatan ekonomi apa saja yang kalian temui di negara kita ini. Misalkan tadi bertani, kemudian ada juga pedagang, dan sebagainya. Kemudian di negara yang kedua, misalkan kalian memilih Malaysia atau Amerika. Amerika, betul? Amerika masuk negara ASEAN? Bukan ASEAN, Pak. Oh, bukan ya negara Amerika, berarti bukan. Berarti kalian nanti memilih jangan negara Amerika ya. Iya, Pak. Pilih salah satu negara saja yang ada yang masuk ke dalam negara ASEAN. Kemudian di tengah-tengah sini apa? Nah, di sini letak nama kegiatan ekonomi yang di 2 negara itu ada. Misalnya tadi di Indonesia ada petaninya. Kemudian kalian pilih negara yang satunya adalah Thailand. Ternyata di Thailand juga ada yang tani. Maka pertanian masuk ke lingkaran tengah ini. Gitu. Atau di negara Indonesia ini ada nelayan. Tapi di Malaysia, misalkan kalian membandingkan dengan Malaysia, nggak ada nelayan. Maka di Indonesia ditulis nelayan di sini, di Malaysia terpisah di sini. Tidak ada ya, tidak ada nelayan, maka tidak ditulis di sini. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Iya, seperti itu caranya. Nanti Pak Guru kasih waktu lagi sekitar 10 menit. Karena sudah ngantuk ini kayaknya. Wiji, masih semangat? Masih, Pak. Wah, ini harus dibakar dulu semangatnya. Capek. Ayo, kita bakar dulu semangatnya biar tidak ngantuk. Tepuk semangat, Pak. Ada yang masih ingat tepuk semangat? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Kita sama-sama melakukan peregangan supaya otot-otot yang tegang, yang sudah matanya sudah mulai berat, bisa segar kembali. Tepuk semangat ya. Masih ingat kemarin? Tepuk semangat. Semangat, begitu ya. Tapi dengan penuh semangat dong, namanya tepuk semangat. Semangat. Ya. Kita mulai ya. Iya, Pak. Tepuk semangat. 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 Lagi Pak, saya sendiri, Pak. Biar nggak lupa. Sendiri. Boleh, Lisdar, coba. Coba ya. Tepuk Silakan. semangat. Semangat. Oh, luar biasa semangatnya. Hebat, bagus. Senang sekali Bapak punya murid-murid yang semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Indonesia sekian tahun ke depan nanti punya generasi-generasi yang semangatnya tetap konsisten seperti ini ya, membangun negeri. Baik, bagaimana dengan kegiatan yang kedua tadi? Apa sudah selesai? Sudah, Pak. Belum dong ya, tadi kan kita tepuk semangat dulu.
Silakan, Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan, berdiskusi lagi dengan teman. Nah, Giono kemana ini? Pipis, Pak. Pipis? Iya. Oh iya. Di situ tidak boleh ditahan-tahan ya. Kalau misalkan sudah berasa ingin ke belakang, jangan diempet-empet. Nanti malah jadi penyakit. Izin ke kantin boleh nggak, Pak? Ke kantin. Karena ini masih pandemi ya, Nak Jensi ya, kantinnya tutup sayangnya. Iya. Sebenarnya Mbak Guru boleh-boleh saja, tapi karena kantinnya tutup, jadi ya. Kantinnya nggak jualan. Kantinnya nggak jualan. Iya. Nanti kalau misalkan kita sudah belajar dalam kondisi normal lagi, kita ke kantin lagi. Pak Guru juga kangen nongkrong di kantin itu kalau pas istirahat ya. Pak, kepala saya pusing. Pusing? Iya, Pak. Belum sarapan Iya. tadi. Oh, tadi belum sarapan. Jadi besok sarapan dulu ya. Kalau mau sekolah itu harus sarapan. Sarapan itu sebuah sumber atau usaha untuk kita mempunyai energi supaya bisa tetap fit, tubuhnya tetap kuat gitu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu sangat Anterin penting. sarapan boleh nggak, Pak? Buka bontot Bagaimana? boleh nggak? Saya bontot. Boleh. Makasih, Bapak. Iya. Yuk kita sekarang presentasi lagi tentang kegiatan yang kedua tadi. Silahkan dari Nak Erlia. Pak Guru ingin tahu apa yang diisi Nak Erlia pada diagram tentang dua negara membandingkan ekonomi dua negara. Nah, Erlia dengan siapa ini temannya? Saya nggak nyimak, Pak. Sebenarnya apa ya? Oh iya. Coba negara mana saja yang Nak Erlia pilih? Yang akan dibandingkan. Tadi negara apa ya, Pak? Negara ASEAN ya? Iya, dua negara ASEAN. Tadi negara apa? Negara ASEAN. Dua negara ASEAN yang akan dibandingkan. Negara ASEAN ya mungkin Indonesia sama Singapura ya, Pak. Indonesia dengan Singapura. Dari dua negara itu, Pak Guru ingin tahu yang diisi oleh Erlia. Kesamaan kegiatan ekonominya ada kegiatan apa saja coba? Apakah di Kegiatan Indonesia? ekonomi ya Di Indonesia dua-duanya sama, dengan di ada bidang industri sama. Iya. Iya, Hanya betul. saja mungkin negara Singapura lebih maju dibanding dengan di Singapura lebih maju dibanding dengan di Indonesia. Iya, tepat sekali, bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Erlia. Betul, sudah bagus. Jadi, betul, di negara Indonesia kita ada kegiatan ekonomi yaitu industri. Di mana tadi, Singapura ya? Pak, Singapura juga kegiatan industrinya ada ekonomi. Jadi sudah paham ya tentang ekonomi yang ada di ASEAN. Jadi mungkin itu saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Pak Guru sudah menyampaikan beberapa materi tadi. Sekarang kita coba refleksi dari kegiatan pelajaran kita pagi hari ini. Apa saja yang sudah kalian dapat, kemudian apa-apa saja yang sudah kalian ketahui yang sebelumnya kalian tidak tahu. Dari Lisdar, coba Lisdar. Nah, Lisdar. Iya, Pak. Apa sih yang sudah Nak Lisdar dapatkan dari kegiatan kita pagi hari ini? Yang saya dapatkan, saya bisa membandingkan yang bertelur dan yang beranak bertelur, Pak.
Iya, yang tadinya listener masih bingung, Nggak yang ngerti, bertelur itu ya. bagaimana, yang bertelur beranak itu bagaimana, sekarang jadi tahu ya. Iya, Pak. Coba Pita, iya konsentrasi. Iya, Nak Pak. Pita, apa yang sudah Nak Pita dapat dari kegiatan kita hari ini? Tadi belajar hewan ovipar, ovo apa ya Pak, lupa. Ovipar. Saya ovipar. Bukan Oppo smartphone ya, itu mah Android beda lagi. Apa susah ovo Iya. Coba Nak Topik, Pak Guru ingin tahu apa yang Nak Topik dapat pada kegiatan kita hari ini. Tadi ada hewan yang bertelur, Pak ya. Iya. Telur itu ada bebek, ada ayam. Udah, Pak. Bagus. Terima kasih. Jadi iya, Pak, ada satu lagi, Pak. Ada burung juga. Bagaimana? Ada burung juga tadi. Oh iya, betul. Kita sudah belajar tentang hewan, bagaimana cara perkembangbiakannya, berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nah, Dharma kayaknya pengen menyampaikan juga. Iya, Pak. Masalah silakan. ular berkaki tadi masih ingat saya, Pak. Oh iya, bagaimana? Silakan. Yang saya ingat masalah perekonomian tadi, Pak. Oh iya, betul. Ya. Cukup itu, Pak. Oh Waktunya. iya, bagus. Jadi Dharma juga ternyata diam-diam dia mengingat materi yang kita pelajari hari ini ya. Iya, Pak. Belajar tentang ular juga tadi ingat. Kemudian ekonomi di ASEAN juga dia ingat. Alhamdulillah kalau gitu. Ya, itu saja mungkin nanti kegiatan kita KPD yang kalian sudah isi juga nanti akan Pak Guru nilai. Setelah itu nanti akan ada kegiatan mengisi, mengerjakan tugas formatif. Kemudian setelah itu dikumpul dan Pak Guru akan backup semua nilainya. Dan hasil diskusinya juga tadi sudah Pak Guru nilai. Dan Pak Guru lihat semuanya bagus-bagus, semua berdiskusi dengan sangat baik, saling memberikan masukan antar anggota ya. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Jadi pelajaran kita hari ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan besok kita bisa jumpa lagi dengan keadaan, kondisi yang tetap sehat, semangat seperti sekarang. Pak Guru juga tidak lupa selalu mengingatkan karena kita dalam kondisi pandemi ini maka harus selalu menjaga kesehatan, ingat protokol kesehatan, ingat pesan ibu ya. Jadi untuk mengakhiri kegiatan kita hari ini, mari Nak Topik silakan dipimpin lagi berdoa untuk menutup kegiatan kita hari ini. Pak, baiklah Ya. untuk teman-teman. Marilah kita berdoa untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Pak. Terima kasih Nak Topik. Pak Guru juga ingin sampaikan besok pertemuan yang akan datang kita masih pada tema 1 pada subtema 3 tentang pembelajaran tentang masih hewan juga dan juga tentang kehidupan seputar negara-negara di ASEAN. Untuk hari ini Pak Guru cukupkan dan Pak Guru tutup dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam